Lagi nih sama saya Chandra dari Employability and Entrepreneurship Center Binus Bekasi yang akan memandu teman-teman semua dalam acara Internship Expo Sharing Session di hari ini. Nah, Internship Expo ini adalah kegiatan yang diadakan oleh Internship Center dan Employability and Entrepreneurship atau INI dari kampus Alam Sutra dan Bekasi dengan mengundang berbagai industri yang untuk membuka lowongan internship bagi mahasiswa BINUS. Sharing session ini diadakan untuk bantu teman-teman BINUSian untuk lebih mengenal lagi perusahaan yang akan kalian lamar untuk ikut internship di perusahaan tersebut. Nah, kali ini nih kita udah kedatangan narasumber dari perusahaan PT AJ Generali Indonesia. AJ-nya apa sih? Bukan Air Jordan ya teman-teman ya. Nanti kita tanya nih sama pembicara dari General Indonesia. Dengan hari ini kita sudah bergabung dengan Bu Indi Julia Christina dari Talent and Acquisition and Internship Management. Lalu ada Pak Windra Krismansyah dari PR and Corporate Communication Head. Communication Head, dan Pak Irwan dari IT Head di Generali Indonesia. Nah, nanti beliau-beliau ini yang akan menjelaskan lebih detail nih mengenai background perusahaan, budaya kerja, posisi internship, lalu benefit apa aja yang akan kalian dapetin kalau kalian magang di Generali Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa poin penting ini yang mau saya sampaikan buat teman-teman semua. Yang pertama, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, nanti dapat ditulis aja di kolom chat box. Jadi nanti kalian bisa tanya mengenai rekrutmen di PT AJ General Indonesia. Jadi kalian tinggal chat aja di chat box. Yang kedua, jangan lupa nama kalian diganti sama NIM dulu, baru nama kalian. Seperti biasa ya teman-teman ya. Dan yang ketiga, di akhir acara nanti ada link evaluasi yang harus kalian isi. Nah, jadi nanti di akhir acara nanti kita bakalan share linknya. Jadi kalian jangan sampai nggak diisi ya linknya teman-teman ya. Oke, kita sambut dulu nih buat pembicara-pembicara kita dari PT General Indonesia. Selamat siang Bu Winnie, Pak Irwan. Ya, siang Mas Chandra. Selamat siang semuanya. Pak Windra sudah bergabung ya? Sudah. Sudah ya. Selamat siang juga Pak Windra. Siang Pak Chandra. Iya, selamat bergabung Pak. Nah, nanti yang akan sharing duluan dengan Bu Windy ya, Bu ya? Dengan Pak Windra dulu. Oh, Pak Windra dulu, sorry. Iya. Oke. Silakan, mungkin Pak Windra. Oke, saya coba sharing screen dulu ya. Ya. Oke, teman-teman disebutnya Binusian ya Pak Chandra ya, kalau teman-teman di Binus ya. Betul Pak, Binusian kita. Ya, oke. Oke, jadi selamat siang semuanya. Kalau di asuransi kita selamat pagi terus. Jadi kita mau berkenalan lebih lanjut tentang siapa itu Generali dan apa yang bisa Generali lakukan untuk teman-teman sekalian di Binus yang sedang belajar ya. Oke, saya coba sharing screen dulu. Kalau misalkan teman-teman, saya mau tanya dulu, kalau misalkan tolong dijawab di kolom chat ya. Ada yang sebelumnya sudah tahu belum tentang Generali? Kita penasaran ya, Bu Windy, nggak apa-apa ya. Kita coba tanya dulu, sebelumnya mereka sudah tahu belum siapa itu Generali? Boleh saya tanya ke teman-teman yang hadir hari ini? Ayo, dibalas aja di chat. Ada yang tahu? Nggak apa-apa, di chat. Ada yang jawab perusahaan asuransi. Oke. Kayaknya udah tahu nih, jadi saya nggak usah jelasin lagi nih Bu Windy. Tapi oke, thank you. Ini sudah ada 4 orang yang sudah jawab. Benar, kita adalah perusahaan asuransi jiwa di Indonesia. Kita itu sudah sejak 9 tahun ya, Bu Windy ya. Ya. 12 tahun Mas. 12 tahun. Saya ketukar ulang tahunnya 3 tahun ke belakang. Tapi di seluruh dunia kita itu secara global itu sudah hampir 200 tahun.
Nah, ini saya ceritain tadi. Kita masuk, ini adalah profil kita berdirinya sejak, kita sudah melalui berbagai hal dari sejak 1831, basisnya adalah di Italia, kita ada di 50 negara di seluruh dunia, dan saat ini didukung 72.000 karyawan untuk melayani 61 juta nasabah di seluruh dunia. Jadi ini adalah Generali, teman-teman, kan seangkatan semua sama kita ya, Bu Windy ya, Pak Irwan ya, jadi kita panggilnya teman-teman aja ya. Jadi ini adalah kita, memang kita di Indonesia baru 12 tahun, tapi kita juga terus tingkatin presence kita dengan dukungan global, keahlian global. Kenapa kita very confident about Generali? Karena teman-teman bayangin ya, 1831 itu hampir 200 tahun itu waktu yang panjang, dan di sini kita sudah melewati berbagai krisis termasuk pandemi juga. Jadi di sini yang kita mau tekankan adalah under those particular pressures, Generali tetap berdiri dan tambah kuat. Itu yang perlu kita highlight dari presence kita di Indonesia dan di global. Oke. Ini adalah petanya, kita sebagian besar di Eropa, di Amerika Selatan, dan di Asia. Oke. Ini adalah tujuan kita, yang kita mau adalah enable people to shape a safer future by caring for their lives and dreams. Jadi kalau teman-teman kalau mikirnya asuransi jiwa itu asuransi yang nanti hanya untuk kematian aja, enggak, kalau kita di sini juga fokus sama apa yang bisa kita berikan pada saat nasabah-nasabah kita hidup. Jadi we are focus also on life benefits. Nah, di sini juga nilai-nilai kita ada deliver on the promise, value our people, live the community, kita care dengan community juga, dan be open in terms of communications, ideas, and innovation. Di sini juga jelaskan adalah sikap kami adalah simplifications. We try to simplify all the process sebisa mungkin, dan kita menekankan bahwa tentang ownership, bahwa majunya company ini adalah based on support from every people in the company, not only one or two people, but every people in the company. Nah, kita juga di sini ada innovation dan human touch. Di sini innovation kita optimize all the technology, all the process yang sekarang kita punya, tapi juga kita tidak melupakan human touch, karena basically we are serving human, we are living, nasabah kami adalah manusia, dan kami percaya manusia itu punya perasaan yang harus di-touch juga, selain dari kemudahan-kemudahan yang diberikan melalui inovasi. Jadi ada personalized feeling yang kita taruh di services kita. Oke. Nah, ini adalah presence kita di Indonesia. Saya coba sampaikan. Nah, kita beroperasi, mungkin teman-teman di sini bisa lihat ya, GWP kita 2,4 triliun. Kemudian kita sekarang serve more than 400K customer di Indonesia. Beroperasi di 40 kota, dari mulai Medan sampai ke Irian Jaya sana. Ya, so we try to cover as much as possible potential areas, dan kita berkembang terus. Kita sekarang punya aset lebih dari 7 triliun, dan juga yang selanjutnya adalah kita sudah memiliki 40 award sejak 2015 hingga saat ini. Oke. Kalau ada pertanyaan, feel free untuk tanya di chat ya. Jadi mungkin ini saya kasih gambaran secara overview dulu. Nanti dilanjutkan oleh Mbak Windy, rekan saya, dan Mas Irwan. Ada sebentar nih, ada yang admit dulu. Saya admit yang waiting in the room. Oke. Oke, ini adalah risk-based capital kita. Kalau teman-teman belum tahu risk-based capital itu apa, itu adalah rasio kecukupan modal, di mana standar dari pemerintah, risk-based capital adalah 120%. Sedangkan di sini Generali memiliki 432% di tahun 2019. Jadi kita way more than enough, more than sufficient untuk bisa accommodate risiko-risiko, atau kita bisa tetap membayarkan klaim dan kewajiban kita kepada nasabah dan partner. Saat ini kita punya 9.000 agen, tapi sekarang sudah 11.000 di tahun ini.
Terus kita juga tadi dari 40 kota kita didukung 100 kantor. Kemudian ada 200 corporate client, 10 bank mitra distribusi, dan kita punya, ini adalah jaringan perawatan kesehatan, itu termasuk rumah sakit maupun institusi kesehatan lainnya. Nah, ini ada 1.100 di Indonesia dan 2.000 di dunia. Kita sudah bayarkan klaim berapa sih? 741 M di tahun 2019. Nah, ini adalah hal-hal yang kita bisa sampaikan. Kemudian next-nya, ini adalah klien-klien kami yang saat ini bergabung. Ini untuk nasabah dari perusahaan ya. Jadi teman-teman bisa lihat, di sini ada nama-nama familiar, mungkin juga ada nama-nama yang top companies. Ini ada Google, ada Amazon, ada Microsoft. Nah, ini adalah top companies yang kita cover saat ini dan masih terus berjalan. Pastinya untuk company-company ini dalam memilih perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan mereka untuk melindungi karyawannya, itu juga ada kriteria tertentu. Nah, di sini kita berhasil untuk cover big companies. Nah, itu juga salah satu achievement yang kita bisa highlight. Ini adalah sebagian dari awards yang sudah kita dapatkan sejak 2015 hingga saat ini. Tahun ini saja tuh hampir tiap bulan kita memiliki awards, baik dari sisi inovasi, finance, dari sisi digital dan sebagainya. Oke, saya nggak usah go terus satu-satu ya innovation-nya, tapi di sini teman-teman bisa lihat mostly digital, brand, kemudian innovation, nah semua ada di sini. Oke. Kita di sini punya yang namanya strong innovation culture. Jadi kita tuh mendorong karyawan untuk buat inovasi. Kenapa? Karena kita mau giving more to customer supaya pengalamannya lebih baik lagi, supaya juga kita prosesnya juga bisa lebih baik lagi. Nah, ini yang mendorong dari sisi teknologi, dari akhir kita optimize semua teknologi, gunakan yang terbaru. Kalau teman-teman tahu AI dan sebagainya, kita strongly adopt that di Generali. Ini sejak COVID kemarin kita melanda di Indonesia di Maret ya, dan juga sebelumnya sudah didorong oleh teknologi disruption, kita itu lihat bahwa situasinya sekarang people have new way of doing things. Jadi prioritasnya juga ganti dan juga model bisnisnya ganti. Makanya kita coba shift the management style dengan tetap fokus kepada customer, sales, dan employee. Jadi sekarang kita lebih agile, adaptive, dan accelerated. Kalau dulu kita bikin bisnis plan-nya bisa 10 tahun ke depan, let's say. Kalau sekarang 3 tahun ke depan, itu sudah banyak perubahan. Jadi perubahannya cepat sekali, dan itu yang mau kita accommodate secara terus-menerus. Nah, di sini ada 5 faktor yang kita perhatikan, people-nya, sistemnya, infrastructure, teknologi, dan juga produknya yang kita fokuskan. Oke? Nah, ini adalah salah satu inovasi yang kita sudah luncurkan. Jadi kalau misalkan di sini kita menggunakan teknologi pintar, kita sebutnya. Kalau misalkan di produk-produk unit link yang kita miliki, itu produk unit link kan produk asuransi yang disertai investasi, teman-teman. Kalau pengertiannya secara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi disingkatnya unit link. Nah, di sini produk unit link ini kan karena dia memiliki investasi, dia dananya dikelola, dan pengelolaan ini juga kita itu menggunakan yang namanya RoboArms. RoboArms ini seperti asisten robot yang membantu mengawasi dana yang dikelola di unit investasi dari polis tersebut selama 24 jam. Jadi kalau ada situasi tertentu, dia akan adjust dengan sendirinya. Nah, ini adalah fungsi seperti punya asisten robot. Karena kalau kita kelola investasi, sekarang kan ada 3 hal yang paling utama yang harus kita, istilahnya, kita prepare. Yang pertama adalah kita harus punya knowledge-nya untuk bagi apa sih itu investasi yang agresif, moderat, dan juga konservatif. Kemudian juga kita harus memonitor dari segi waktu itu
naik turunnya juga lumayan ya kalau investasi. Ya, dan yang ketiga, disiplin. Bahwa nggak hanya 1 hari, 2 hari, kita harus continue ngelihatnya. Nah, ini adalah yang unik dari Generali, di mana kita punya RoboArms ini. Dan ini tidak, mungkin salah satu selling point yang paling tinggi adalah kita punya RoboArms. As a proof, polis-polis yang sudah terregister dalam RoboArms ini, per Agustus kemarin itu dia 92% angkanya ada di atas IHSG. Teman-teman kebayang ya, di kondisi seperti ini, investasi sedang naik turun, tapi kita bisa tetap di atas IHSG. Dan beberapa di antara mencapai nilai 22% di atas IHSG. Oke. Nah, ini adalah selanjutnya yang kita gunakan. Itu kita punya aplikasi yang untuk customer, namanya Gen iClick. Gen iClick ini buat nasabah individu dan nasabah grup, juga nasabah untuk pension. Di sini, nasabah bisa melakukan banyak hal dengan mudah hanya dari handphone. Jadi, dari mulai cek polisnya dia, yang paling simpel ya, cek polis, cari rumah sakit, sampai dia bisa konsultasi sama dokter secara virtual. Ini kita baru luncurkan di April kemarin. Jadi kita gunakan teknologi AI untuk identifikasi penyakitnya, tapi tetap ada dokternya. Jadi teman-teman nanti pada saat menggunakan ini, ketika jadi nasabah dan menggunakan ini, itu langsung nanti bisa ngobrol sama dokternya, bisa melalui voice call, chat, ataupun video call. Nah, ini sangat membantu, khususnya sekarang kita lagi khawatir ke rumah sakit ya. Jadi setidaknya ini to accommodate customer needs, di mana situasinya juga tepat, kita sekarang lagi pandemi dan mereka tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan di rumah. Dan ini berlaku tidak hanya untuk nasabahnya aja, tapi seluruh anggota keluarga. Jadi begitu teman-teman misalkan salah satu jadi anggota keluarga, mama papanya ikut, atau nanti kalau misalkan yang sudah punya anak juga bisa dapatkan fasilitas ini secara gratis. Ini adalah fitur-fitur yang kita hadirkan. Nah, apa aja sih, apalagi sih yang bisa kita lihat di sini? Ini adalah aplikasi mobile kita yang smart, kita bisa bilang, karena kita enhance functionnya over time, dari waktu ke waktu. Tadi kalau dibilang AI-nya dipakai di telemedicine Dr. Leo itu untuk apa? Kita bisa analyze more than 600 disease, atau lebih dari 600 penyakit. Gitu. Kita bisa kasih diagnosanya, jadi action selanjutnya untuk pengobatan dan penyembuhan juga bisa tahu dengan baik gitu. Oke. Next. Nah, ini adalah juga yang menggunakan teknologi AI. Itu namanya Jane kita sebutnya. Jadi teman-teman kalau misalkan ke website kita mau nanya-nanya soal produk, atau customer mau nanya-nanya soal produk, itu nggak lagi harus nunggu telepon, nunggu lama. Bisa chat langsung sama Jane di website ataupun di WhatsApp number yang tertera di sini. Ya, karena kita mau nasabah semakin banyak, kita harus tingkatin touch point juga gitu. Ya, jadi untuk mereka bisa akses Generali dengan mudah. Oke. Nah, selanjutnya mungkin ini akan dibawakan oleh rekan kita yang paling cantik ini, ya, teman saya, Mbak Windy. Oke, Mas Windra. Nanti minta tolong dibantu di next slide ya. Boleh, silakan. Oke. Ya, seperti yang Pak Windra tadi jelaskan ya, kita sebagai perusahaan asuransi hadir gitu tidak hanya memastikan kesehatan dan memastikan keamanan secara finansial ya untuk para nasabahnya. Untuk bisa memastikan itu tentunya kita didukung oleh teknologi yang canggih gitu. Teknologi yang canggih tentunya dibutuhkan dengan orang-orang juga gitu. Banyak inisiatif yang Generali lakukan, dan itu semua support dari seluruh karyawan yang ada di Generali gitu. Bisa dibilang industri asuransi adalah salah satu industri yang long term, karena kita mengcover jiwa seseorang ya, dari dia menjadi nasabah sampai dengan nanti waktunya meninggal dunia. Artinya ada waktu yang cukup panjang yang dimana perusahaan asuransi itu hadir, harus bisnisnya harus stabil lah ibaratnya gitu. Di tengah pandemik ini bisnis asuransi salah satu yang cukup bertahan gitu ya.
bukan berarti tidak terkena impact, ada gitu, tapi overall karena kita bisnisnya adalah mengcover kesehatan atau jiwa seseorang, artinya di tengah pandemik ini kita hadir bisa membantu mereka untuk khususnya nasabah Generali gitu. Nah, untuk menjadi bagian dari Generali Indonesia, kita mengharapkan banyak talent-talent muda nih yang bergabung dengan Generali. Enggak cuma dari karyawan, tapi juga sebagai seorang intern gitu. Oke. Pak Windra, untuk materinya bisa di-share? Ke live kali ya. Saya share dari tempat saya aja ya. Ya, sepertinya Pak Windranya keluar nih, Bu. Ke koneksinya mungkin ya. Sebentar. Udah kelihatan ya? Sip, sudah kelihatan, Bu. Oke. Kita berharap untuk talent-talent muda gitu ya bergabung di Generali bukan cuma sebagai karyawan, tapi juga lewat program internship gitu. Kita open tahun ini ada sekitar 25 sampai 30 orang lah intern yang ada di Generali. Dan itu sebenarnya bisa dibilang populasinya hampir 10% dari karyawan. Jadi cukup banyak kita menerima internship untuk bisa di Generali gitu ya. Ini aku mau cerita aja, di Generali ini sebagai perusahaan internasional, kita adalah perusahaan multinasional gitu ya, seperti Pak Windra tadi jelaskan, kita ada di Italia gitu. Dan dengan teman-teman bergabung di Generali sebagai intern, teman-teman juga bisa berinteraksi dan bekerja langsung dengan para ahli atau para leader gitu ya. Dan juga suasana yang kita bisa bilang adalah international environment gitu. Meskipun kebanyakan lokal, tapi bisa dibilang kita rasa internasional lah ya. Gitu. Ada beberapa hal yang bisa kita bilang kenapa sih mesti apply di Generali gitu. Yang pertama adalah dengan bergabung di Generali akan memberikan impact positif tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga orang lain, karena kita salah satu value kita adalah live the community, artinya apa yang kita kerjakan kita kembalikan lagi nih ke komunitas gitu ya. Nah, yang kedua alasannya adalah kalian bergabung di global community, bagian dari global environment gitu. Nah, yang ketiga adalah diversity, macam-macam nih. Kita salah satu unik juga kita berusaha untuk diverse, artinya komposisi antara wanita dan laki-laki kita usahakan seimbang, dan itu memang benar-benar kita monitor. Artinya bukan berarti semua yang leader adalah pria misalnya, itu enggak, karena kita memastikan komposisinya seimbang gitu ya. Nah, yang keempat adalah learning. Kita memastikan setiap orang yang ada di Generali ada learning growth-nya gitu ya. Bukan hanya dari training tapi juga dari pengalaman pekerjaan. Itu yang kelima adalah memastikan teman-teman berkembang gitu ya, berada di Generali. Oke. Nah, ini kalau kalian menjadi seorang intern, perjalanannya seperti apa sih di Generali gitu ya? Yang jelas ada proses seleksi gitu. Teman-teman nanti mungkin apply lewat job portal yang disediakan oleh pihak BINUS gitu. Nanti ada proses, jika lolos seleksi ada proses interview. Karena masa pandemik ini kita lakukan secara virtual lewat video interview. Ada yang kita punya platform, nanti teman-teman tinggal rekam aja, ada pertanyaan, teman-teman tinggal menjawab dari pertanyaan tersebut. Nah, nanti jika lolos, interview yang kedua adalah dengan mentor atau calon leadernya.
Nanti setelah lolos seleksi, ada onboarding, kita welcome. Nanti juga dari leadernya akan mengkomunikasikan apa saja sih job desk-nya dan ekspektasi selama program internship ini kalian jalani. Nah, yang ketiga ada assignment. Assignment ini artinya penempatan, kalian sudah ditempatkan di pekerjaan. Di situ kalian mensupport departemen yang kalian ditempatkan gitu. Nanti mungkin juga ada project yang kalian ikut terlibat, dan kita harapkan tidak hanya bekerja dan support, tapi juga bisa memberikan kontribusi dengan giving ideas gitu ya. Nah, yang terakhir selesai program gitu. Nah, program internship di Generali beragam, ada yang 3 bulan, 6 bulan. Nah, thank you untuk BINUS juga punya program yang bahkan 1 tahun gitu ya, 12 bulan. Jadi teman-teman bisa benar-benar merasakan real work experience yang nggak cuma sekedar belajar, tapi setahun itu adalah full komitmen yang teman-teman harus jalankan. Artinya itu sudah 1 step lebih awal lah dibandingkan teman-teman baru lulus, terus baru mulai mencari kerja. Dengan kalian mengikuti internship, sebenarnya itu sudah jadi modal awal teman-teman untuk berkarir ke depannya. Nah, sebagai seorang intern selama 3 bulan, 6 bulan, atau 9 bulan, atau 1 tahun gitu ya, kalian akan mensupport pekerjaan di departemen. Terus kita juga punya namanya program intern gathering. Sebelum pandemik kita tiap bulan ketemu sebulan sekali lunch bareng gitu ya, perkenalan intern baru siapa aja gitu, sharing session, bahkan kita juga mengundang salah satu manajemen untuk bisa memberikan inspiring session gitu. Jadi teman-teman juga bisa nggak cuma sekedar gathering ngobrol-ngobrol, tapi juga bisa mendapatkan ilmu gitu dari kegiatan tersebut. Terus juga kita expect teman-teman support acara THSN. THSN ini adalah The Human Safety Net, atau kita bisa bilang CSR program. Jadi nggak cuma kerja, tapi juga ikut terlibat dalam setiap kegiatan CSR kita sebagai panitia, sebagai volunteer, macam-macam. Kita memberikan tempat untuk setiap orang yang berada di Generali. Terus juga teman-teman bisa ikut kegiatan dalam support corporate events, misalnya kayak kemarin acara Generali Anniversary yang ke-12 gitu ya. Panitianya itu bukan cuma dari karyawan, tapi juga dari teman-teman intern. Mereka bisa ikut terlibat gitu, jadi nggak ada bedanya lah sebenarnya dengan karyawan. Misalnya contoh mimpin games, itu yang bikin gamesnya, yang nge-host acaranya itu teman-teman intern. Jadi itu dengan hal-hal seperti itu bisa meningkatkan kepercayaan diri juga gitu ya. Oh, masa intern mimpin games gitu? Enggak juga kalau kita nggak melihat hal-hal seperti itu. Jadi dari kegiatan seperti ini sebenarnya kita membuat teman-teman bisa meningkatkan kepercayaan diri gitu ya dengan yang lain. Nah, yang terakhir adalah kita harapkan ketika program internship-nya selesai, teman-teman bisa presentasi di depan mentor atau tim departemen, apa aja sih yang sudah dikerjakan selama program magang gitu ya. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang ada di Generali gitu. Nih The Human Safety Net yang tadi saya mention, ini program CSR, bahkan perwakilan CEO dari Italia datang gitu ya ke Indonesia untuk ikut kegiatan ini. Kita kegiatannya tidak hanya sekedar misalnya CSR dengan misalnya memberikan sumbangan, enggak. Kita lebih educate mereka bagaimana menyiapkan makanan yang sehat, bagaimana misalnya contoh mencuci tangan, dan juga ada acara namanya Saturday Academy. Kita mengajar anak-anak di daerah tersebut untuk ya persiapan mereka mengikuti ujian akhir atau ujian akhir semester seperti itu. Kita juga ada acara Generali Anniversary gitu ya. Terus juga ada klub-klub futsal, yoga gitu segala macam. Dan selama masa pandemik ini kita punya kegiatan yang kita lakukan secara virtual dengan ada namanya Gen Talks. Kita mengundang pembicara dari luar, misalnya tentang menjaga kesehatan, bagaimana tentang kita biar tidak stres gitu, macam-macam lah topiknya. Terus ada juga untuk kita tetap sehat di masa pandemik dengan kita ikut kegiatan stretching, olahraga lah. Ada dari rekan Generali yang akan memandu untuk
activity-nya gitu. Nah, ini saya cuma share apa sih yang teman-teman mungkin kalau misalnya nanti setelah jadi intern terus ingin gitu masuk di Generali. Nah, kita sebagai jika nanti menjadi seorang karyawan di Generali, salah satu unik value proposition yang kita punya adalah mengenai international exposure. Kalau dulu sebelum pandemik kita bisa mengirimkan beberapa karyawan untuk punya kesempatan assignment di negara lain gitu ya, yang ada Generali Indonesianya. Namun masa pandemik ini ya sedikit tertunda, tapi bukan berarti tidak ada kegiatan yang bisa teman-teman Generali terlibat gitu. Salah satu program yang kita baru launching itu adalah namanya Future Owner. Ini khusus untuk orang-orang muda, jadi yang masih baru bergabung di Generali 1 atau 2 tahun gitu. Ini 100 dari global launching untuk 100 orang terpilih di seluruh dunia Generali gitu ya, untuk mendaftarkan diri. Nanti kalau lolos proses seleksi, jadi bisa kerja bareng dengan teman-teman di negara lain gitu. Jadi di Generali kesempatan seperti ini ada gitu. Jadi sangat menarik lah program-programnya gitu. Nah, itu adalah gambaran besar apa sih yang teman-teman akan bisa lihat kalau misalnya nanti bergabung di Generali. Nah, ini aku info internship opportunity yang ada di Generali, tapi ini yang posisi yang sama dengan yang sudah kita upload di job portalnya BINUS ya. Tapi di luar ini kalau teman-teman ada yang tertarik ya feel free aja untuk kontak saya gitu ya. Ada alamat email saya di sini windy.christina@generali.co.id gitu ya. Jika ingin menanyakan apakah ada opportunity lain untuk posisi internship. Jadi di kita ada IT gitu ya. IT kita cukup banyak orangnya, ada sekitar 40. Jadi kalau misalnya tahun depan teman-teman bergabung ya bisa jadi bagian dari teknologi di Generali gitu ya. Terus juga ada yang bagian information security. Nah, yang terakhir ada bagian creative design. Jadi kalau kita memarketingkan produk-produk atau ada hal-hal yang kita mau launching itu biasanya kita butuh creative design untuk supporting bikin desain flyer, terus juga nanti untuk materi konten sosial media semacam itu. Jadi banyaklah hal-hal yang bisa teman-teman lakukan di Generali Indonesia. Seperti itu. Silahkan jika ada pertanyaan atau Pak Windra atau Pak Irwan yang mau ditambahkan. Nah, kita kasih lihat wajahnya Pak Irwan dulu gimana, Windy. Pak Irwan silahkan loh, Pak Irwan wajahnya diperlihatkan. Pak Irwan ada yang mau ditambahkan Pak Irwan terkait misalnya apa sih teknologi di Generali gitu, yang mungkin nggak kalah dengan bisa dibilang startup company lain-lain lah gitu. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya juga alumni BINUS by the way. Tadi Pak Windra sudah menampilkan teknologi apa saja yang kita punya yang lebih ke touch point ke nasabah. Jadi basically untuk mobile sendiri banyakkan kita developnya untuk UI itu React Native. Kita menggunakan architecture microservices. Ya itu semua pakai Java Spring ya, mostly. Untuk database kita lebih ke SQL Server seperti itu. Ya, itu gambarannya seperti itu ya, kira-kira. Ini related ke yang job post yang internship tadi ya, Bu Windy ya? Iya, internship position yang kita buka nantinya. Ada yang bertanya nih, Mbak Windy. Tapi dia tanyanya, ya tuh Pak Chandra mungkin bisa bantu share. Ya, oke. Coba saya bantu bacakan ya, Bapak Ibu ya. Ya. Ini kita ada pertanyaan dari Asila Nisa nih. Nah, ini pertanyaannya, aku mau tanya apakah ada kesempatan bagi jurusan marketing communication untuk apply internship di Generali? Saya sih bisa bilang ada banget gitu. Bisa di tempatnya Pak Windra nih ya.
untuk marketing communication ya. Ya, nanti boleh di-submit ke lewat Mbak Windy, nanti kira-kira interestnya kemana, nanti kita bisa coba explore. Iya, ya. Meskipun nggak ada di job posting di BINUS, nanti boleh aja kontak aku langsung via email ya. Oh iya, tadi email yang Bu Windy berikan itu ya Bu ya. Iya. Pak Winda, mungkin ada bocoran sedikit nggak nih Pak buat job desk-nya Pak? Oke, kalau di marketing itu areanya agak beragam ya. Jadi kita dari mulai, kalau yang saya handle itu di area digital marketing, social media, website, dan platform-platform digital. Biasanya saya kerja bareng Pak Irwan tuh untuk develop digitalnya. Jadi selain itu saya juga handle di communications, eksternal dan internal. Other than my area, tapi ada di marketing juga, itu ada di brand activation, ada di creative design, ada di project juga, project marketing. Misalkan kita mau kayak Gen iClick, salah satu projectnya yang di launch itu adalah juga hasil kolaborasi project berbagai departemen termasuk marketing. Nah, itu sih sebenarnya gitu. Ada juga tadi yang THSN yang sudah diinformasikan oleh Mbak Windy tadi, itu juga PIC-nya kita bersama tim HR, jadi tim marketing dan tim HR, karena banyak area komunikasinya juga. Itu sih yang sedang kita jadi untuk dari sisi digital marketingnya juga ada yang bagian kreatifnya, yang bikin konten dan sebagainya, bikin campaign, ada juga yang bagian developmentnya, yang kelola website, terus enhance website performance dan sebagainya, itu ada semua di marketing. Copywriting juga ada di marketing, ya itu sih area-areanya. Jadi ya monggo aja, welcome kalau misalkan memang ada interest ke arah sana. Nah, langsung aja ya Mia ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih dari Kevin. Selamat siang Bapak Ibu. Ingin menanyakan untuk internship tahun depan apakah offline atau online? Oke. Saat ini karena masa pandemik sih sebenarnya ya, generally semua masih serba online nih. Kita 100% di rumah. Tapi memang nggak menutup kemungkinan kalau memang misalnya harus datang ke kantor sesekali karena mungkin untuk koordinasi atau mungkin untuk apa namanya ya memang harus diwajibkan bertemu lah. Jadi kalau masih pandemik ini masih panjang ya bisa dipastikan masih online ya. Tapi ke arahnya ke depan kita kemungkinan akan menerapkan yang namanya smart working, artinya bisa jadi bisa kerja from anywhere, dari rumah atau dari office. Jadi ya nanti tergantung pekerjaannya sih. Yang jelas kemungkinan arahnya kita akan jauh lebih fleksibel di tahun depan. Wow, berarti bakalan lebih fleksibel lagi Bu ya. Jadi mungkin nanti ada yang di rumah. Apa ada kemungkinan bakalan 100% work from everywhere gitu Bu? Sepertinya sih enggak ya, agak sulit sih ya? kalau 100% work from everywhere. Nanti ketika dibutuhkan orangnya nggak ada lagi gitu ya. Padahal sebenarnya kita butuh fisik. Misalnya contoh, jadi ya arahnya ke arah sana, tapi tetap semuanya pasti perlu aturan, jangan sampai kebablasan lah ibaratnya kayak gitu sih. Iya, baik. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya dari Sana Safira Putri. Pertanyaannya ini adalah, jika sudah resmi menjadi seorang intern di Generali, apakah harus melaksanakan satu training? Jika ada, dilaksanakan berapa lama? Harus apa? Sorry, kurang jelas. Melaksanakan satu training. Oh, training. Enggak sih, jadi langsung on the job training aja, jadi langsung ikut di dalam pekerjaan gitu. Training paling, maksudnya kalau memang ada training, ya kita bisa ikut sertakan para intern juga untuk sit in lah, bisa kita bilang seperti itu. Oh, terima kasih Bu. Nah, udah jelas ya Sana ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari Teresa Adelia. Pertanyaannya, Bapak Ibu, saya ingin bertanya apakah ada intern jurusan psikologi? Wah, ini areanya Bu Windy nih, psikologi. Iya, silakan Bu. Bu Windy. Halo, Bu Windy. Iya, halo, ya. Agak putus tadi sepertinya. Oh iya, nah, ini ada yang menanyakan untuk jurusan psikologi, ada lowongan nggak Bu untuk internship?
Apa namanya, untuk saat ini sih belum ya, tapi ini kan open buat tahun depan sih sebenarnya ya. Ya. Saat ini di Generali kita juga punya anak intern yang di HR gitu. Sebelumnya juga ada anak binus juga yang psikologi internship di HR. Jadi intinya sih sebenarnya kesempatannya ada, cuma memang saat ini tidak. Tapi karena ini buat tahun depan, ya bisa lebih terbuka lah tahun depan ada posisinya. Oke, terima kasih Bu. Nah, ini bentar. Ini rata-rata pertanyaannya mengenai lowongan internship ya sama job desk ya. Mungkin teman-teman yang mau tahu bisa dicek aja di application-nya Internship Center. Dan tadi kalau misalnya nggak ada di sana, tadi Bu Windy juga udah ngasih emailnya, email dari Bu Windy. Jadi kalau mau tanya-tanya bisa langsung ke situ ya Bu ya. Nah ini coba kita bacain lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Ini masih seputar posisi. Lalu dari Ivan Wijaya menanyakan jika pandemi telah selesai dan kegiatan kembali offline untuk penempatan mahasiswa yang intern itu di kantor mana nih Bu? Atau Pak Winda? Oke. Kalau di kita sih cuma ada satu kantor ya, kantor pusatnya. Selain itu kita punya kantor cabang ada di Surabaya dan Medan. Jadi kalaupun penempatan pasti di kantor pusat kita yang ada di Generali Tower, Grand Rubina Business Park di daerah epicentrum. Jadi kalau teman-teman tahu rumah sakit MMC atau Plaza Festival, kita persis di sampingnya. Oh ya, oke. Nah berarti dekat tuh ya teman-teman ya. Nah ini pertanyaan selanjutnya sih banyaknya tentang ini sih, tentang jurusan mereka ada lowongan apa enggak. Nah teman-teman sekali lagi, buat yang mau tahu bisa langsung aja ke Internship App. Jadi kalian bisa langsung lihat aja di sana Generali ada nggak buat kalian. Nah misalnya nggak ada, langsung aja email ke Bu Windy. Oke. Nah ini aku mau tanya nih, Bapak Ibu, kalau di Generali itu buat lowongannya sendiri ada minimum IPK nggak sih? Bu Windy mungkin bisa bantu jawab. Untuk minimum IPK di 3 sih sebenarnya bisa dibilang, tapi 3, ya kita tetap kasih kesempatan juga sih untuk teman-teman yang jelas kan kita ada proses seleksi, ya nanti tinggal kita lihat aja dari proses seleksi tersebut. Nah, berarti teman-teman yang IPK-nya di bawah 3 ini nggak usah khawatir ya. Jadi kalian masih bisa coba, kalian bagusin aja di proses seleksinya. Pasti masuk. Ya IPK harus dibagusin juga sih, biar gimana ya. Oh iya, benar Pak. Sampai Nasakom juga. Waduh, jangan sampai itu Pak. Tapi yang mau saya highlight juga di Generali itu banyak istilahnya expert hebat, salah satunya teman saya yang 2 tampil di screen ini. Jadi teman-teman pikirin exposure-nya, how to work with this great talents, belajar dari pengalaman-pengalamannya, itu yang paling menurut saya yang paling mahal sih. Ya, itu jadi kan yang paling mahal dari orang itu pengalamannya. Kapan lagi bisa belajar sama Pak Irwan, sama Bu Windy, dan sebagainya. Itu yang perlu di-value lebih tinggi. Ya, cuma tambahan aja dari ke Pak Winter tadi. Ya, biasanya kalau dari saya sendiri, kalau mau mencari kandidat pun akan melihat lebih ke pengalamannya. Walaupun nggak fair ya, maksudnya untuk fresh graduate ya. Tapi at least kalau dia pernah magang, pernah internship somewhere di mana, ya itu biasanya yang akan lebih saya tanyakan gitu loh, seperti apa sih dia kerjanya, seperti apa di lingkungan internship, seperti waktu itu teamworknya seperti apa, itu sih sebenarnya. Ya, dia pernah involve di project-project apa gitu. Betul, Berarti nggak menutup kemungkinan juga setelah internship di Generali langsung diangkat ya Bu ya, Bapak Ibu ya? Sangat mungkin Pak, kalau memang secara performance-nya dia sangat kelihatan ya. Ya itu pasti ya kita juga nggak mau kehilangan kali. Ya. Betul. Maksud teman-teman tuh. Jadi kalian harus semangat nih ya pada saat internship. Siapa tahu Generali sangat membutuhkan kalian. Mungkin tadi karena banyak pertanyaan, kalau hubungan internasional ada nggak ya, psikologi ada nggak ya? Jujurnya kalau misalkan pengalaman saya pribadi ya, Pak Irwan sama Mbak Windy mungkin beda.
banyak yang jurusannya apa, ternyata di sini dia jadi karirnya arahnya apa, karena sesuai passionnya dia ternyata begitu dia masuk, oh yang ini kayaknya areanya menarik nih, dan dia lebih ke sana gitu. Itu nggak menutup kemungkinan itu juga sih gitu. Itu yang saya lihat. Apalagi kalau yang jurusannya general gitu, kayak saya lulusan komunikasi bisa ya mungkin aja saya kerjanya komunikasi, alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalkan ternyata, wah saya lebih tertarik nih kayak mempelajari orang nih pada saat ngerekrut, bisa jadi jurusannya komunikasi, tapi ternyata masuknya ke HR, itu sangat sangat mungkin sih. Oh iya, wah tuh teman-teman, jadi nggak usah berkecil hati ya teman-teman ya. Iya. Jadi masih banyak jalan nih. Nah, teman-teman yang mau bertanya lagi silakan nih. Kita masih ada waktu buat mengajukan pertanyaan ke Bapak Ibu sekalian ini. Nah, mungkin tadi ada yang private nanya ke saya nih, Bapak Ibu. Selain dari benefit yang tadi udah dipaparin sama Bu Windy, ada benefit lain nggak sih Bu? Mungkin dari kayak uang saku teman-teman, seperti itu. Yang jelas kita ada ya internship fee-nya yang sebagai kompensasi gitu ya dari teman-teman juga kompensasi sebenarnya ya, dengan IPK di atas 3,5 kompensasinya lebih tinggi nih gitu dibandingkan dengan yang 3,5 ke bawah gitu ya. Kalau yang 3,5 ini kita sudah mulai, jadi maksudnya teman-teman juga udah mulai bisa berpikir, karena setiap perusahaan pasti akan memberikan jauh lebih besar dibanding kalau secara kualifikasi, secara performance itu lebih bagus gitu ya. Itu memang sudah nature-nya seperti itu. Jadi untuk yang IPK 3,5 itu adalah 150.000 per hari gitu ya. Tapi kalau yang di bawah itu kompensasinya adalah 125.000. Normalnya 125.000. Tapi kalau misalnya ketika bekerja, ini teman-teman intern tapi rasa karyawan, jadi mungkin ada yang sampai lembur, nah itu tetap ada tambahan kompensasi lagi sih yang akan diberikan gitu sih. Wow, lumayan ya teman-teman ya. Kayaknya makin pada semangat nih Bu. Makin pada semangat nih kayaknya nih Bu. Itu. Iya sih sebenarnya nambahin yang Pak Windra tadi bilang ya, yang mahal itu pengalamannya. Jadi apapun pekerjaannya ya dijalani aja, siapa tahu memang itu passionnya gitu. Kita nggak akan pernah tahu sampai akhirnya nyemplung ke dalam pekerjaan tersebut gitu sih. Betul Bu. Nah tuh teman-teman ya. Jadi saya harapkan sih teman-teman nanti yang akan ikut internship dan masuk di general ini banyak banget yang bisa kalian pelajarin dengan di join dengan generali. Banyak yang bisa kalian dapatkan buat bekal pengalaman kalian, buat pengembangan diri kalian. Jadi pesan dari saya sih, kalian serap aja sebanyak-banyaknya ilmu-ilmu yang bakalan kalian dapat di generali, karena kalau dilihat dari pemaparan dari Bu Windy, Pak Irwan, dan Pak Indra itu banyak banget yang bisa kalian dapat di generali ini. Gitu. Nah, mungkin teman-teman jangan lupa ini kita mau share buat link evaluasi. Mungkin Mbak Masih bisa tolong di-share. Oke, aku share ya teman-teman untuk link evaluasinya. Nanti ini mohon diisi sebagai bukti absensi kalian. Nanti langsung diklik aja linknya, terus nanti diisi formnya. Atas bukti partisipasi kalian siang hari ini. Ya, kalau misalnya nggak bisa di-scan, kalian bisa langsung ketik aja itu detailnya. Ya. Gitu. Mungkin dari Bapak Ibu masih ada yang mau ditambahkan lagi nggak? Pak Windra, Pak Irwan, Bu Windy. Ini ada pertanyaan sih yang saya lihat. Mungkin ini kali kita bisa jawab dulu ya. Oh ya, maaf. Lewat. Kita berarti mulai. Dari Raden Roro ya. Raden Roro ya. Coba saya bacakan ya Pak ya.
Selamat siang Bapak Ibu, saya ingin bertanya jika pengalaman ternyata tidak sesuai dengan pekerjaan yang cenderung ke arah non-akademis. Apakah hal tersebut tetap akan dilihat atau mungkin tidak terlalu berpengaruh? Mungkin aku coba jawab ya nanti Pak Windra atau Pak Irwan. Pak Irwan ada yang mau ditambahkan, silahkan. Yang jelas kalau pengalaman tentunya pasti akan dilihat ya, khususnya untuk yang fresh graduate, mungkin pengalamannya adalah pengalaman part-time, pengalaman apa aja gitu ya. Itu tentu akan dilihat. Mungkin aku bisa sharing ke teman-teman, kemarin saya baru interview seorang fresh graduate, pengalamannya sama sekali tidak ada kaitannya dengan internship di corporate, bahkan dia menjadi seorang waitress lah gitu ya, pelayan di sebuah restoran gitu. Tapi yang kita akhirnya highlight adalah challenge apa sih yang dia alami gitu ketika menjadi seorang waitress, dan pengalaman hidup apa dan value apa yang dia dapatkan dari pekerjaan tersebut. Jadi meskipun itu bukan pengalaman akademis gitu ya, atau terkait dengan jurusan, ya tentu itu bisa menjadi pertimbangan ketika khususnya untuk yang fresh graduate ya, karena yang kita lihat adalah lebih ke karakternya atau attitude-nya, bukan pengalaman pekerjaan dia melakukan apa, tapi bagaimana dia menjalankan itu dan value apa yang dia dapatkan sih dari pekerjaan tersebut. Saya mau menambahkan sedikit juga dari apa yang dari Bu Windy katakan. Ya, basically kalau misalkan, kalau saya tangkap dari pertanyaan ini kan seperti non-akademis ini, misalkan dia pernah mengorganize satu event misalkan, jadi IO lah. Ya, itu kalau saya tangkap tuh orangnya sifatnya bisa bekerja sama ya, tentunya IO itu kan satu tim ya. Ya, itu teamwork-nya bisa dilihat. Terus dia bisa melakukan planning dengan baik. Ya kan, itu juga skill yang istilahnya ya, saya tidak tahu itu sebenarnya non akademis atau akademis. Kalau menurut saya sih ya itu sebenarnya sesuatu hal yang bisa dipelajari. Tapi saya kuliah di BINUS pun juga nggak dapat gitu. Misalkan kita bikin event itu harus planning atau segala macam, itu logik banget ya. Tapi kita somehow bisa menjudge dari menilai dari orang tersebut adalah dia punya capability itu, ya kan ya. Orang secara otodidak bisa melakukan planning yang baik dan eksekusinya juga baik. Itu sih. Oke, terima kasih Pak Irwan. Dari Pak Windra mungkin ada Pak? Ya, saya ada dua hal sih mau ditambahin. Yang pertama adalah mungkin kalau misalkan intern sendiri, ya ini dari sisi Pak Irwan kayaknya lebih urgent ya Pak Irwan ya, kalau misalnya itu ada timnya untuk di IT, karena teman-teman tadi bisa lihat semuanya digital. Jadi Pak Irwan tuh yang tidak berhenti cari tim talent-talent baru yang kuat, yang bisa bangun di digitalnya generally gitu. Terus yang kedua yang saya highlight itu mungkin teman-teman yang sekarang masih di kampus atau mau intern, jangan fokus sama apa yang didapatkan secara financial dulu tadi, tapi gain experience, gain value dari people, karena itu yang nanti jadi jualannya teman-teman di next phase gitu. Itu yang susah tadi. Ya, tadi aja kita bisa lihat dari yang waiters. Tapi gimana kalau misalkan dia sudah involve benar di kantor ini dan interact dengan banyak orang, itu semacam kuliah yang dibiayain sebenarnya ya. Sambil dia kuliah, tapi sambil dia dibiayain di sini, maksudnya ada allowance yang tadi diberikan. Ya, anggapannya begitu, tapi jangan anggapan ini sudah real career world, karena ketika teman-teman masuk langsung ke career world yang sebenarnya, demand-nya akan sangat berbeda. Gitu, challenge-nya akan sangat berbeda. Jadi ini sambil jalan, sambil belajar, sambil nyerap dari banyak orang. Itu sih saran saya. Jadi mindset-nya juga penting. Apa yang mau dicari di sini itu juga harus bisa dilihat. Poin yang paling valuable apa, itu dia. Benar banget tuh Pak Winda. Terima kasih Pak Winda. Nah, ini kita ada satu pertanyaan terakhir nih. Mungkin ini lebih ke buat Bu Windy ya Bu ya. Jadi pertanyaan dari Asilanita itu pertanyaannya untuk periode magang itu berarti hanya 3-6 bulan ya Kak, atau bisa apply 4 bulan. Tapi kayaknya tadi ada yang 1 tahun ya Bu ya? Ada, bisa juga. Jadi kalau
Sebenarnya sih kalau BINUS kan sudah ada ininya ya, periodenya ya. Iya, Berapa bulannya. Kalau dari kita sih welcome aja, mau ada yang 3 bulan, 4 bulan, nggak apa-apa. Tapi biasanya periode paling singkat itu 3 bulan. Kalau memang dari si kandidat, dari anaknya mau diperpanjang dan dari kita masih butuh, ya kita bisa sama-sama agree untuk diperpanjang ke depannya, gitu sih. Oke, berarti bisa setahun full juga bisa ya Bu ya? Iya. Oke, nah mungkin itu aja teman-teman yang bisa kita berikan di sharing session kali ini. Jadi teman-teman kalau ada yang mau bertanya lagi di luar atau kalau di sini malu nih mau tanya lagi, bisa langsung email aja ke Bu Windy ya Bu ya, nggak apa-apa ya Bu ya? Ya, boleh. Tadi emailnya udah di-share sama Bu Windy di chat, itu kalian save aja. Nah sebelum kita keluar nih Bapak Ibu, kita mau foto bareng nih Bapak Ibu. Jadi teman-teman BINUSian semuanya nyalain kameranya, kita bakalan foto bareng. Yuk dinyalain yuk semuanya yuk. Ada angkat tangan. Ini mau nanya atau gimana? Oh ada angkat tangan.